waktu 5 menit langsung mencapai puncak spiritual. Banyak testimoni, ketemu Nabi Isa, ketemu dewa-dewa, ketemu Sang Buddha Gautama, itu dalam waktu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu untuk teman-teman semuanya, dan tetap merdeka. merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Bonang? Sangat baik, saya dan tetap merdeka, Mas. Oke, siap. Mas Bonang, dengar-dengar akhir bulan ini mau mengadakan training meditasi di ibu kota, di Jakarta. Betul, Mas? Jadi kami jadwalkan atau panitia lokal Jakarta jadwalkan di tanggal 30, 31. Oke. Hari Sabtu dan Minggu akhir bulan, Mas. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman Jakarta, Jabodetabek ya, dan sekitarnya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti training meditasi, nanti silakan menghubungi kontak person yang ada di judul dan deskripsi, supaya kemudian bisa daftar terlebih dahulu. Ingat-ingat, catat tanggalnya 30 dan 31 ya. Nanti akan dijelaskan apa saja yang didapatkan teman-teman di sana, baik untuk yang anak-anak. Apa aja Mas itu ada anak? Jadi Mas Hendra dan kawan-kawan semua, kebangkitan spiritual itu menyeluruh di semua unsur dan di semua kalangan, juga di semua usia. Jadi kami telah ada semacam tingkatan-tingkatan atau kurikulum-kurikulum khusus meditasi untuk anak-anak, kemudian umum seperti yang biasa seperti kemarin, dan yang umum ini kemudian ada beberapa penekanan atas aspek-aspek spiritual, kemudian kesehatan, karir, dan tentunya finansial. Untuk anak-anak, kenapa sangat dibutuhkan? Karena ternyata Mas, ketimpangan spiritual kita ini yang usia sudah dewasa ini sebagai korban lah kita ini. Korban kenapa sedari awal mindset kita, pengembangan spiritual yang umum itu kenapa tidak dilakukan sedari dini kepada anak-anak. Meditasi sebenarnya, meditasi itu apa sih Mas? Meditasi itu kan keterhubungan dengan Tuhan itu, connecting, rasa terhubung. Jadi itu memang sangat layak sedini mungkin dilakukan. Perjalanan ke dalam mengenali diri, mengenali jati diri, ketika dilakukan di tingkat anak-anak, maka ya otomatis akan terbimbing dari awal gitu. Konsepnya di situ. Sementara yang selama ini terjadi, kalau masuk di dunia meditasi harus nunggu umur sekian. Ketika berumur ini, kalau misalnya besi, karatannya sudah terlalu, sehingga membersihkannya lagi butuh energi lagi. Apalagi
kalau berbeloknya itu sudah semakin jauh, tidak terasa, tahu kitanya sudah apa namanya, ya dikatakan melenceng ya melenceng. Akhirnya ada sebuah proses kebingungan spiritual. Ya. Nah itu mestinya memang dimulai dari anak-anak. Dan kami sudah menjalankan ini sedari awal sebenarnya, Mas. Sedari kita melakukan pelatihan-pelatihan meditasi itu terhadap anak-anak sudah kita lakukan. Cuman belum kita expose itu. Nah, mulai di Jakarta nanti untuk anak-anak sekalian kita adakan. Siap. Khusus anak-anak dan dewasa. Iya ya. Oke, jadi nanti lebih jelasnya barangkali kawan-kawan semuanya, seluruh pemirsa jika ingin mengikuti treatment meditasinya Mas Bonang yang diselenggarakan di Jakarta akhir bulan ini, silahkan bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi atau di judul ya. Oke, Mas Bonang, tidak sedikit teman-teman kita, sedulur-sedulur kita yang sebenarnya karena tidak bisa datang secara langsung ya, mintanya itu kan virtual gitu kan, mintanya itu kan Zoom begitu. Itu kira-kira Mas, biasanya kalau Zoom itu berapa lama ya? Ini memang kita menghadapi dunia baru, Mas. Barangkali kalau pada era-era sebelumnya meditasi atau menekung dalam budaya Jawa tidak pernah dilakukan secara virtual, jarak jauh menggunakan sarana elektronik. Dan kita sudah lakukan sekitar, kalau tidak salah ini sudah berapa ya? Sekitar 2 bulanan lah kita lakukan itu. Secara kualitatif ternyata sangat efektif, walaupun ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa diwakilkan ketika itu ketemu langsung gitu. Cuman pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada problem. Karena apa? Karena energi spiritual itu melintasi ruang dan waktu. Melintasi ruang dan waktu. Bahkan untuk transfer energi dan pembersihan energi pun sangat bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Nah, biasanya kita lakukan, ini lucu Mas, standarnya sih 2 jam. Tapi ketika kenyataannya ya sampai 4-5 jam gayeng akhirnya gitu. Ya di satu sisi kita akan sangat asik sih untuk melayani teman-teman semua. Di sisi lain ternyata perlu juga dipikirkan kesinambungannya, karena energi kan juga harus diatur, besok lagi. Nah, sementara ada juga kendalanya di teman-teman yang tidak matching waktu. Kita lakukan di malam hari jam 7.30 malam ya, 19.30 biasanya, yang ternyata di Australia sudah jam 12, di Amerika juga jam 12, yang di Saudi ternyata masih aktif kerja. Nah itu kita lagi pikirkan memang bagaimana bisa mencakup kebutuhan waktu terutama bagi rekan-rekan itu. Ya barangkali yang Mas Hendra usulkan, bagaimana kalau siang ada, sore malam ada gitu, ya bisalah kita program seperti itu. Tinggal program jadwalnya saja. Siap. Jadi nanti barangkali ada yang siang 1 kali, malam sekali, itu sehingga bisa mengakomodir
teman-teman Ya, yang ya, ada ya. problem dalam konteks waktu ya Mas Bondan ya. Siap, siap. eh ini Mas, apa ketika meditasi via Zoom begitu kan, tentu kan ada yang merasakan sesuatu, Hmm. ada yang tidak merasakan. Yang pertama, ketika dia merasakan sesuatu, itu kalau bisa dieksplor kira-kira apa sesuatu yang dirasakan itu. Sama seperti ketika offline ketemu langsung, Mas. Jadi memang tidak semua dari kita mempunyai kapasitas yang sama dalam hal spiritual. Itu kompleks sekali. Ya. Ada beberapa teman yang walaupun hanya butuh waktu 5 menit langsung mencapai puncak spiritual. Banyak testimoni, ketemu Nabi Isa, ketemu dewa-dewa, ketemu Sang Buddha Gautama, itu dalam waktu yang singkat. Dan memang sangat memungkinkan. Ini bukan masalah instan atau tidak instan sebenarnya, Mas Hendra. Connect dengan Tuhan kan lebih baik secepatnya daripada muter-muter gitu. Ini masalah connecting dengan Tuhan, keterhubungan, kesadaran rasa Tuhan. Banyak juga teman-teman yang mengalami perjalanan-perjalanan spiritual yang di tempat yang indah-indah gitu, di taman, di istana, dan banyak lagi. Ada juga yang mengalami menerima suara. Nah, kalau ini memang menjadi catatan khusus kalau bagi saya. Ada 3 sebenarnya. Ketika kita meditasi, ada 3 yang bisa kita tangkap dari perjalanan spiritual itu. Pertama, visualisasi cahaya atau penampakan-penampakan spiritual. Yang kedua, suara. Suara yang bisa kita mengerti, yang bisa pelaku meditasi mengerti. Yang ketiga, rasa. Nah, rasa ini yang memang menjadi penekanan utama bagi saya. Karena walaupun mendapat pencerahan cahaya, suara, tapi kalau rasa tentram dan kedamaian yang plong itu tidak didapat, nah ini juga jadi PR bagi saya. Di Zoom, seperti pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan, ada juga beberapa teman yang kemudian belum bisa berkonsentrasi gitu. Nah, biasanya kita memberi waktu tambahan terhadap teman-teman yang seperti ini. Karena kuncinya pada bareng-bareng bisa merasakan hak spiritual yang sudah diberikan itu. Berapa persen dia dapat, ada yang maksimal, ada yang setengah, ada yang sedikit rasa, ya. Dan kebetulan Mas Hendra, kami ada sebuah treatment yang meminimalkan bagi teman-teman yang kepekaannya kurang. Saya tambah yang ngombe ya. Sure. Ini lab. Boten. Nah, seperti itu Mas Hendra. Ada rasa tanggung jawab untuk mengangkat derajat spiritual semua teman-teman.